Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Nana Budaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Nathaniel Siregar dengan NIM 22087312 dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu belajar motorik. Dan tugas video ini untuk melengkapi tugas video dari Ibu Suci, Bu dosen Suci, dosen Suci Nandasari SPD MPD. Baik, kita mulai. Yang pertama itu, apa itu belajar motorik? Kita terkadang mendengar banyak sekali berbagai macam motorik, mengatakan orang mengatakan motorik segala macam. Tapi kita tidak tahu apa pengertian dari kata motorik itu. Baik, kita akan masuk langsung ke apa itu belajar motorik. Motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun secara fisikis yang menyebabkan terjadinya misalnya suatu gerak. Proses motorik, gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan persyaratan menjadikan seorang mampu untuk melakukan segala aktivitas yang bisa melakukan gerak seperti tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Motorik terjadi dalam tubuh kita. Kita tidak bisa melihat sebuah proses motorik, namun kita bisa merasakannya. Kemudian kita masuk dengan belajar motorik. Tadi itu motorik, sekarang kita masuk ke pengertian belajar motorik. Menurut Ossiden tahun 1984 menyatakan belajar motorik adalah suatu proses yang terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Kenapa dikatakan perubahan yang bersifat tetap? Karena karena belajar motorik ini berasal dari suatu pengalaman yang sering kita lakukan. Ibaratnya suatu hal yang biasa kita lakukan, yang kayak berulang-ulang menjadi terbiasa dan tidak bisa dirubah. Contohnya seperti menulis. Kita belajar menulis itu SD, tapi sampai sekarang walaupun kita tidak akan menulis, akan misalnya 10 tahun ke depan kita coba akan menulis lagi, kita bisa melakukannya. Seperti berjalan, kita sudah melakukannya hal-hal itu seperti biasa. Terus kemudian gerak. Dalam hukum fisika, gerak adalah suatu satu 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 proses perpindahan dari satu titik A ke titik B atau suatu objek yang berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Sedangkan gerak manusia sendiri adalah suatu proses yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tubuh dalam suatu kesatuan yang menghasilkan suatu gerak seperti berjalan, melompat, terentang, duduk, dan lain-lainnya. Terus gerak manusia sendiri adalah terus kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Subriyanta tahun 1981, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama itu bahan yang dipelajari. Kenapa? Seperti contohnya, bahan yang dipelajari itu apa? Kita main bola, maka motorik kita itu akan lebih ke arah orang yang terlatih dalam main bola. Bedanya, seperti orang yang motoriknya belajar kesalahan, kita lanjutkan. Eh, Perbedaan antara dua dua manusia yang belajar main bola dengan belajar berenang itu sangat berbeda motoriknya. Nah, berbeda motoriknya. Kenapa?
Seperti orang yang main bola lebih ke arah kakinya, sedangkan yang berenang itu lebih ke arah bagian badan, dan cara mereka berjalan pun berbeda, dan cara orang mereka pun bergerak pun akan berbeda. Kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Kenapa mempengaruhi? Karena dengan kondisi lingkungan yang seperti kebiasaan lingkungan itu main bola, maka anak itu akan mengikuti kebiasaan main bola anak lingkungan tersebut. Ketika kebiasaan lingkungan tersebut main bulu tangkis, maka anak itu bisa berpengaruh ke bulu tangkis itu, dapat mempengaruhi gerak pada motorik anak itu tersebut. Kemudian faktor instrumental, seperti baik perangkat alat keras maupun seperti perangkat lunak. Contohnya itu objek yang disentuh oleh anak itu, objek yang dimainkan oleh anak itu. Kemudian kondisi individu siswa anak itu meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, dan kemampuan kolektif. Kenapa mempengaruhi? Karena dengan adanya motivasi atau kecerdasan dalam diri, maka bisa sangat mempengaruhi dengan seperti bakat. Ketika anak itu mempunyai bakat dalam satu bidang, maka dia akan mengikuti bidang itu tersebut dan akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Terus kita masuk ke perubahan perilaku. Sebelum kita masuk ke perubahan perilaku, kita harus tahu itu apa dasar dari pengertian perilaku. Perilaku secara etimologis berasal dari kata peri dan laku. Peri yang berarti cara berbuat atau tindakan perbuatan, dan laku yang berarti kelakuan, perbuatan, dan cara menjalankan. Ini menurut Rahayu 2021. Dan perubahan perilaku adalah suatu paradigma bahwa seorang akan berubah sesuai dengan apa yang seseorang pelajari, baik dari keluarga, teman, sahabat, ataupun belajar dari diri sendiri. Proses pembelajaran diri inilah yang dapat membentuk seseorang, sedangkan pembentukan tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang tersebut, baik dalam keseharian maupun dalam keadaan tertentu. Bentuk perubahan perilaku terbagi menjadi 3. Ini menurut WHO dalam papan ed.al.2021. Yang pertama itu perubahan alamiah. Perubahan alamiah itu perubahan yang ada dalam diri kita. Perubahan contohnya itu kayak yang berubah. Itu perubahan alamiah itu kayak dari masa anak-anak berubah ke masa remaja. Pastikan emosionalnya dan rasa emosional, mental, pemikiran itu sangat berbeda, akan berubah. Apakah meningkat menjadi lebih baik atau meningkat lebih menjadi buruk, sangat berubah. Terus perubahan terencana. Perubahan terencana yang contohnya itu kayak ada seseorang pemuda yang merokok, dia merokok keras, sangat-sangat keras. Namun ketika dia sudah mengalami penyakit yang menderita dia berencana untuk berubah. Oh, mungkin besok aku nggak mau merokok lagi. Soalnya aku sudah sakit. Oh, mungkin aku 2 hari lagi nggak merokok lagi. Itu ada rencana untuk perubahan. Perubahan juga ada untuk lebih baik atau untuk lebih buruk. Terus kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Kesediaan untuk berubah itu contohnya itu kayak suatu suatu daerah yang sudah di suatu fasilitas yang baik, yang segala macam infrastruktur yang baik, maka kesediaan untuk mereka dari perubahan yang tradisional menuju ke modern. Itu dia bentuk perubahan dari perilaku. Kemudian kita masuk ke praktik dan tindakan. Menurut Nato Mojo 2010, praktik sendiri mempunyai berapa tingkatan, yaitu persepsi, respon termin, mekanisme, dan adopsi. Kita masuk ke persepsi. Persepsi adalah sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama. Sedangkan respon termin adalah sesuatu dengan urutan yang benar, sesuatu dengan indikator praktik tingkat kedua. Jadi respon termin ini dia sudah melakukan halnya dengan benar, tinggal membuatnya lebih halus lagi. Kemudian mekanisme. Mekanisme ini praktik tingkat ketiga. Kenapa praktik tingkat ketiga? Dia setelah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis. Terus adoption.
merupakan praktik tingkat keempat yang tindakannya itu sudah berkembang dengan baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran dan tindakan tersebut. Terus kita belajar daripada pengalaman. Belajar pada pengalaman, pembelajaran berbasis pengalaman adalah tata cara yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui kegiatan membingkai pengalaman, mengaktifkan pengalaman, dan refleksi pada pengalaman. Dan menurut pengertian belajar menurut James O. Tucker dalam The Jamarah 2011 ayat 2, nyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Kenapa pengalaman adalah pembelajaran? Karena ketika kita melakukan suatu hal yang baru, maka kita bisa mempelajarinya. Ketika contoh, kita tidak pernah ke daerah tersebut. Kita makanya kepengen kita berangkat ke daerah itu. Kita baru mengeksplorasi daerah itu kayak, oh ini ternyata daerah, ini ternyata daerah. Jadi ketika kita pulang, kita mempunyai pembelajaran bahwa daerah itu memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Dan ketika kita balik ke sana, kita sudah tahu. Sedangkan pengertian belajar dari adalah hal yang tidak tahu menjadi tahu. Ketika kita tidak tahu dan kita sudah menjadi tahu, itu sudah menjadi namanya pembelajaran. Dan itu akan menjadi pembelajaran pada pengalaman. Seperti itu rekan-rekan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya minta maaf. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu teori belajar motorik. Kita sudah perkenalan tadi, kita masuk ke yang pertama itu adaptasi teori belajar. Jadi, adaptasi teori belajar itu adalah belajar bukan hanya menghafal dan bukan hanya mengingat. Namun, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan diri dari peserta didik tersebut. Ya, seperti perubahan pengetahuannya, sikap, tindakan, keterampilan, kemampuannya, daya reaksinya, dan daya penerimaannya. Kemudian, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik mempelajari suatu tingkah laku manusia, dan menurut Desmita 2009 ayat 44, teori belajar behavioristik adalah belajar untuk mengerti tingkah laku manusia menggunakan pendekatan mekanistik, objektif, dan dilakukan melalui upaya pengkondisian. Kemudian, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap peserta didik itu dalam berpikir, bertindak, dan melakukan sesuatu dengan tujuannya ingin belajar atau mencari kebutuhan dan kemampuan untuk menemukan keinginan manusia. Menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dalam diperlakukan guna mengembangkan dirinya. Kemudian teori belajar kognitif. Dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental yang menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lainnya dalam kepala pembelajaran. Fokus kognitif adalah potensi untuk berperilaku dan bukan untuk pada perilakunya sendiri. Teori asosiasi. Menurut Todrikin Wikipedia, dalam Wikipedia, belajar adalah
proses interaksi antara stimulus dan respon. Ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi dan reaksi. Sebagaimana teori komunikasi adalah teori komunikasi massa, teori efek media, teori agenda, dan setting. Dalam komunikasi massa berarti stimulus diberikan berupa satu pesan. Dalam tentunya, respon yang diberikan oleh publikan atau beragam. Kemudian teori kognitif tadi kita udah jelaskan. Teori kognitif kaji tentang bagaimana cara persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman melakukan persepsi dilakukan oleh seorang pelajar. Ke teori kognitif, ini ada kelompok-kelompok teori kognitif. Yang pertama itu pengetahuan. Dalam aspek pertama itu yaitu pengetahuan, pada perkembangan kecerdasan kognitif itu awalnya itu pengetahuan. Artinya hanya mengetahui suatu hal yang seperti terjadi pada bayi dan anak balita, itu kayak ya baru. Terus kemudian pemahaman. Pemahaman ini sudah memahami sesuatu. Ini sekitaran umur 7 sampai 11 tahun. Kita sudah mengetahui benda ini apa gunanya, ini untuk apa, dan apa rasa sakit ini. Kalau diginikan apa yang terjadi, kita sudah bisa memahaminya. Terus kemudian aplikasi. Aplikasi itu cara pengaplikasiannya. Artinya seseorang sudah mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan benda tersebut. Yang sebelumnya cuma memahami gunanya itu seperti ini. Tapi ketika kita sudah melakukannya, kita sudah mengaplikasikannya. Ini bisa ke 12 tahun ke atas. Contohnya itu kayak kita main laptop mungkin. Kayak orang kita lihat laptop, oh dia bisa ya bikin, udah umur anak 6 tahun itu, oh bisa ya bikin buat main game dari situ ya. Pada umur 12 tahun ke atas, dia sudah bisa mengaplikasikan laptop itu dengan caranya sendiri, seperti main game atau melakukan hal-hal lainnya di laptop itu. Kemudian, analisa. Artinya, menganalisa apa yang sudah diketahui, dipahami, dan dilakukan. Setelah dia mengaplikasinya itu, dia menganalisa. Oh, laptop ini gunanya seperti ini ya. Bisa digunakan dengan ini aja ya. Oh, kekurangan laptop ini seperti ini rupanya. Oh, itu sekalian dengan evaluasi. Dia sudah tahu dengan keuntungan atau kelebihan dari suatu objek dengan kekurangan suatu objek tersebut. Yang keenam itu mencipta. Dengan adanya dia bisa mengevaluasi dari objek tadi itu, dia bisa menciptakan sesuatu. Kalau misalnya ini kekurangannya, bahwa aku akan menciptakan objek yang lebih indah lagi. Dengan adanya kekurangan ini, aku akan hilangkan. Seperti itu contohnya. Terus ada konsep dasar teori kibernetik. Konsep dasar kibernetik itu yang pertama itu manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Menurut bandingkan Rieder dan H tahun 1985 ayat 34 sampai 43. Jadi manusia itu bisa menerima seluruh sistem seperti suara, pesan, atau lain-lainnya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketika ada salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.